Kenapa kamu tetap miskin meski sudah kerja keras siang dan malam? Banyak yang bilang, rezeki udah ada yang ngatur. Tapi benarkah hanya itu alasannya? Apa mungkin selama ini kamu terjebak dalam kebiasaan yang diam-diam menarikmu ke bawah? Sementara orang kaya punya pola hidup yang tidak kamu sadari. Video ini bukan tentang cara cepat jadi miliarder, tapi ini tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang kalau kamu tiru dengan konsisten, bisa jadi titik balik hidupmu. Karena kemiskinan bukan kutukan dan kekayaan bukan hanya milik mereka yang lahir di keluarga berada. Yuk, kita bahas 10 kebiasaan orang kaya yang bisa kamu mulai dari sekarang, meski kamu tidak punya apa-apa hari ini. Banyak orang mengira bahwa semakin sibuk, semakin hebat. Tapi orang kaya tahu, sibuk bukan berarti produktif. Mereka tidak asal mengisi waktu, tapi menyusun hari dengan cermat. Setiap jam punya tujuan. Ada waktu untuk bekerja fokus, ada waktu untuk belajar, bahkan ada waktu untuk berpikir dan beristirahat. Berbeda dengan kebanyakan orang yang hanya mengejar tugas demi tugas tanpa arah, orang kaya membuat waktu bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Mereka tahu bahwa setiap detik adalah investasi, bukan sekadar angka di kalender. Jadi, kalau kamu merasa sibuk tapi hidup tetap stagnan, coba tanya dirimu, apakah kamu benar-benar mengelola waktumu, atau kamu cuma lari-lari tanpa tahu kemana? Scroll media sosial bisa bikin lupa waktu, tapi berapa dari informasi itu benar-benar membentuk cara pikir kita? Orang kaya memilih untuk membaca buku karena mereka sadar apa yang masuk ke pikiranmu akan membentuk hidupmu. Mereka tidak membaca demi gaya. Mereka membaca karena lapar ilmu. Satu bab bisa memberi sudut pandang baru. Satu kutipan bisa mengubah keputusan besar. Sementara orang lain sibuk menonton drama atau gosip, orang kaya diam-diam menyerap pengetahuan dari buku-buku yang tak semua orang mau sentuh. Bukan karena mereka pintar sejak lahir, tapi karena mereka memilih untuk terus belajar. Jadi, kapan terakhir kali kamu membaca buku? Bukan untuk nilai atau tugas, tapi untuk memperluas cara pandangmu terhadap dunia? Ketika hidup tak berjalan sesuai harapan, kebanyakan orang memilih menyalahkan. Ekonomi sulit, pemerintah tak adil, atau orang tua tak mampu. Tapi orang kaya tidak buang waktu untuk menyalahkan. Mereka belajar melihat celah dalam setiap tantangan. Mereka bertanya, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk memperbaiki ini? Bukan, kenapa hidupku begini? Karena mereka tahu, menyalahkan tak akan mengubah keadaan. Tapi bertindak, meski kecil, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Mentalitas ini membuat mereka tahan banting. Mereka tidak menunggu keajaiban, mereka menciptakannya. Sementara orang lain sibuk mengutuk nasib, mereka sudah membuat langkah pertama. Jadi, kamu mau jadi korban keadaan atau pencipta solusi? Sering tuh kita lihat orang yang gajinya pas-pasan, tapi barangnya mahal semua. Bukan karena kaya, tapi karena ingin terlihat kaya. Sebaliknya, orang benar-benar kaya justru sering tampil sederhana. Mereka tahu bahwa uang bukan untuk pamer, tapi untuk dikelola. Mereka mencatat pemasukan dan pengeluaran. Mereka belajar menunda keinginan, memilih menabung, atau berinvestasi daripada beli hal yang hanya memuaskan sesaat. Karena bagi mereka, setiap rupiah punya tujuan. Dan kekayaan sejati dibangun bukan dari berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi dari seberapa bijak kamu menggunakannya. Kalau kamu masih membeli demi gengsi, hati-hati. Bisa jadi kamu sedang menggali lubang yang kamu gali sendiri. Banyak orang bangun pagi tanpa tahu untuk apa. Mereka hanya menjalani rutinitas, bekerja, lelah, tidur, lalu ulang lagi. Tapi orang kaya hidup dengan arah. Mereka punya tujuan jangka pendek dan panjang. Bukan cuma soal uang, tapi soal kehidupan yang ingin mereka bangun. Mereka tahu, tanpa tujuan, hidup hanya akan jadi reaksi atas keadaan. Tapi dengan tujuan, setiap langkah jadi lebih bermakna. Mereka tulis impian mereka. Mereka susun rencana. Mereka evaluasi progresnya. Karena mereka paham, perahu tanpa arah hanya akan terombang-ambing di tengah laut. Dan kalau kamu tak tahu kemana ingin pergi, kamu akan sampai ke tempat yang tak kamu inginkan. Kita sering terobsesi dengan hasil besar. Sukses mendadak, viral semalam, kaya dalam sebulan. Tapi orang kaya tahu, hasil besar lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten.
Bukan keputusan besar yang membentuk mereka, tapi rutinitas kecil yang terlihat remeh. Bangun lebih pagi, disiplin menabung, evaluasi mingguan, membaca 10 halaman buku, menuliskan target harian. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka bosan. Mereka berhenti di tengah jalan karena merasa perubahan belum terasa. Padahal, air yang menetes terus-menerus bisa melubangi batu. Pertanyaannya, kamu mau terus melompat dari satu kebiasaan ke kebiasaan lain, atau bertahan di satu hal kecil sampai hidupmu berubah? Lingkungan adalah cermin masa depanmu. Orang kaya paham, siapa yang kamu ajak bicara setiap hari akan mempengaruhi cara kamu berpikir, berbicara, bahkan bermimpi. Mereka tidak sembarang berteman. Mereka membangun relasi dengan orang yang bisa mendorong mereka tumbuh, bukan yang menarik mereka ke bawah. Bukan berarti mereka pilih-pilih secara sombong, tapi mereka sadar waktu dan energi mereka terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang yang hanya tahu mengeluh, membandingkan, atau menghambat langkah. Sementara, banyak orang bertahan di lingkungan toksik karena sudah biasa orang kaya berani memilih circle baru. Pertanyaannya, siapa 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersamanya? Karena itu adalah gambaran siapa kamu 5 tahun ke depan. Orang kaya tidak pernah bergantung hanya pada satu pintu rezeki. Mereka tahu, dunia bisa berubah dalam semalam, pekerjaan bisa hilang, bisnis bisa jatuh. Tapi kalau punya beberapa sumber penghasilan, hidup tetap bisa berjalan. Mereka mulai dari hal kecil, jualan online, jadi freelancer, belajar saham, bikin konten, atau membuat produk digital. Awalnya mungkin kecil, tapi mereka sabar, konsisten, dan terus mengembangkan. Sementara banyak orang hanya bertahan di satu pekerjaan, berharap naik gaji, orang kaya membangun pondasi agar mereka tidak mudah goyah saat badai datang. Jadi, apakah kamu siap menanam bibit di ladang lain, atau tetap berharap panen dari satu pohon saja? Satu hal yang tak bisa diambil siapapun dari kamu adalah ilmu dan kemampuan. Orang kaya tahu, aset terbaik bukan mobil, rumah, atau uang, tapi diri mereka sendiri. Mereka berani bayar untuk belajar, ikut kursus, cari mentor, beli buku, ikut pelatihan. Bukan karena mereka bodoh, tapi justru karena mereka haus berkembang. Mereka rela potong jajan, kurangi hiburan, demi mengupgrade pikiran dan keterampilan. Karena mereka sadar, kalau aku ingin hidup yang lebih baik, maka aku harus menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Pertanyaannya, kamu lebih sering belanja baju atau belanja ilmu? Karena investasi terbaik adalah yang kamu tanam di dalam dirimu sendiri. Banyak orang takut melangkah karena takut gagal. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses. Orang kaya tidak melihat gagal sebagai musibah, tapi sebagai pelajaran. Setiap kerugian, mereka catat. Setiap salah langkah, mereka evaluasi. Mereka bangkit bukan dengan semangat kosong, tapi dengan strategi yang lebih tajam. Karena mereka tahu, tidak ada keberhasilan tanpa luka. Sementara orang lain mundur saat jatuh pertama, mereka justru naik lagi dengan bekal pengalaman. Yang membuatmu gagal bukan karena kamu jatuh, tapi karena kamu tidak mau bangkit lagi. Jadi sekarang, apa kamu masih takut gagal? Atau kamu mulai sadar bahwa gagal itu jalan menuju kuat? Sekarang kamu tahu, kemiskinan bukan takdir, tapi bisa jadi pola yang salah. Dan pola bisa diubah. Pertanyaannya, kapan kamu mulai? Karena tahu saja tidak cukup. Kebiasaan hanya akan mengubah hidupmu kalau kamu mau melangkah. Hari ini, bukan nanti. Kalau video ini menyadarkan kamu, jangan berhenti sampai di sini. Klik tombol like agar algoritma tahu ini video yang layak disebarkan. Tulis di kolom komentar, kebiasaan mana yang paling ingin kamu mulai hari ini. Dan kalau kamu merasa video ini penting, bagikan ke satu orang saja yang kamu sayangi, yang kamu ingin lihat sukses bersama kamu. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan kita belum selesai. Masih banyak hal tentang hidup, uang, dan perubahan diri yang akan kita bahas, dan semuanya bisa kamu akses gratis, asal kamu mau terus belajar. Karena sekali lagi, miskin bukan kutukan, tapi menolak berubah, itu baru bencana.